dalam ayat itu menggunakan lil alamin, bukan menggunakan terbatas lil muslimin atau lil mu'minin, untuk orang muslim, untuk orang mukmin, tidak. Tapi Allah menggunakan kata rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Dunia atau alam itu ada yang namanya alamul jin, alamul ins, alam manusia, alamul hayawanat, alam hewan, alam malakut atau alam malaikat, dan yang lain sebagainya. Ini semua berada dalam naungannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua alam-alam ini adalah berada dalam rahmatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmah. Kalau kita lihat di zaman nabi-nabi terdahulu, seperti misalnya kaum Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kira-kira hampir berapa? 700 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh dengan sekian ratus tahun, tetapi yang mengikuti Nabi Nuh cuma sedikit. Umatnya menentang Nabi Nuh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal. Nabi Nuh marah terhadap
Pertama adalah keberadaan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Tetapi yang satu ini telah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Tinggal satu benteng kita, yaitu istighfar kita, permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ketika kita berdosa, lalu kita bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf kepada Allah melalui Rasulullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Ini kelebihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, barang siapa yang berbuat dosa dan salah, idzalamu ja'uka, datang kepadamu mereka berbuat dosa, lalu datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullaha fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai kata mereka berbuat dosa lalu datang kepadamu meminta ampun agar engkau meminta ampun kepada Allah, lalu mereka beristighfar dan Rasulullah memintakan ampun untuk mereka, niscaya Allah akan mengampuni dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah, karena dengan memperbanyak sholawat akan menghancurkan dosa-dosa kita, meluluhkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya adalah rahmat. Keberadaannya rahmat. Karena dengan keberadaan Rasulullah, umat ini tidak diadab oleh Allah, tidak dibasmi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat juga diungkapkan oleh Nabi kita, yaitu Rasulullah ketika mengatakan, innama ana rahmatullahil muhdad, sungguh aku adalah rahmatnya Allah yang Allah hadiahkan untuk umat ini. Kita bersyukur ataukah tidak? Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dengan keberadaan Nabi kita Muhammad, maka rahmat itu akan dicabut dari kita. Innama ana rahmatullahil muhdad, aku adalah rahmatnya Allah yang Allah hadiahkan untuk umat ini. Sifatnya adalah rahmin. Jadi keberadaan Rasulullah adalah rahmat, sifatnya adalah rahmat, ajarannya juga rahmat. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam adalah rahmat rahim. Dalam Al-Quran seringkali kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan laqad ja'akum, telah datang kepadamu siapa? Rasul min anfusikum, seorang utusan yang dari diri kalian, dari makhluk yang sama seperti kalian, dari manusia, dari jenis manusia, sehingga kalian bisa berkomunikasi dan bisa bergaul dengannya. Apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Terasa berat, sangat berat sekali ketika Rasulullah melihat penderitaan yang kalian saksikan, yang kalian hadapi. Ini perhatian Nabi jenengan. Jadi jenengan sekarang ini bermaksiat kepada Allah, Rasulullah menangis karena jenengan telah berbuat aniaya pada dirinya sendiri. Kalau jenengan di tengah malam menadahkan tangan berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah karena engkau merasa sesuatu kekurangan, maka Rasulullah menyaksikan itu dan Rasulullah pun mendoakan. Ketika engkau menderita karena penyakit, Rasulullah pun juga menderita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sedemikian rupa, kalau kalian bersedih, Rasulullah ikut bersedih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita semua sekarang ini berada dalam perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, wong Jawa ngomong ngeman. Rasulullah itu ngeman dek kita tuh sampai kita ini tersesat, jangan sampai kita ini terjerumus dalam maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perhatiannya Rasulullah. Kemudian terakhir kata Allah, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang mukmin. Perhatiannya lebih daripada yang lain. Itulah Nabi kita. Jadi kita semua ini ibu-ibu, bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian ini adalah orang mulia di mata Rasulullah. Jenengan ini orang mulia di mata Rasulullah. Jenengan ini orang diperhatikan oleh Rasulullah. Jenengan ini diperhatikan seluruh keadaan, jenengan diperhatikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersedih ketika kalian mendapatkan musibah.
lam ub'ats, aku tidak diutus untuk melaknat. Lam ub'ats la'anan wa inna ma bu'istu rahmatan. Aku diutus bukan untuk mengutuk. Ini karakter Rasulullah. Tetapi kita kaum muslimin, wong muslim dhewe tarung, laknat-laknatan, hujat menghujat. Kira-kira Rasulullah sedih mboten? Kadang-kadang perselisihan bukan persoalan yang sangat prinsipal. Hanya karena kepentingan kelompok, hanya karena kepentingan partai, hanya karena kepentingan kebijakan, tiba-tiba satu sama lain saling menantang, saling menghujat, saling ini. Loh, ini Islam apa mboten? Kok aduh banget dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestine kalau Gusti Kanjeng Nabi itu Raufur Rahim bil mukminin, kita seharusnya juga sayang kepada seluruh kaum mukminin. Sampai Rasulullah itu pesen, umat Islam sesama muslim iku padha karo tubuh yang satu. Tubuh satu niku sepundi? Awakmu siji. Nek tanganmu loro, sing tangan kanan ini sakit, kira-kira tangan kiri bantu badan. Bantu. Ndasmu ngeluh sing mijeti sapa? Ya tanganmu, anggota tubuhmu. Kakimu yang luka, sapa sing mijeti, sing ngobati? Ya tanganmu. Sing teriak untuk mengungkapkan rasa sakit apa? Mulutmu gemboran. Aduh bapak, aduh, gitu. Ini tubuh muslim. Kata Rasulullah, wong Islam di Islam itu satu tubuh. Lagi saya ini ketukaran pada karepe dhewe gitu ya. Saling laknat. Yang penting muslim, apapun mazhabmu, apapun aliranmu, apapun kelompokmu, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Syiah, yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar muslim. Selesai. Dan itu adalah saudara kita. Jika mereka menderita harus kita bantu, jika mereka kesakitan kita harus bantu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mengutuk orang kafir, orang tidak pernah mengutuk orang musyrik, kecuali dalam peperangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya rahmatan untuk umat Islam, Rasulullah rahmatan untuk musuh-musuh muslimin. Ketika berada di Makkahul Mukarramah, piyambakipun pergi ke Taif. Ketika dia sampai di Taif, tiba-tiba ditolak oleh penduduk Taif. Anak-anak kecilnya itu diminta sama orang tuanya, lempari itu Muhammad. Ambil batu, bayi-bayi mengeluarkan ngambil batu, melempar Rasulullah sampai kemudian
RT omongane kasar ambekan penduduknya ditinggalno kok. Itu wajar karakter. Tetapi Rasulullah bilang apa? Fabi rahmatin minallahi bintalam. Sikapnya lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu. Lalu Rasulullah Allah Ta'ala diperintahkan, ampunilah mereka. Dalam Fathu Makkah, Bapak Ibu, jam biro saya ini 9:30. Saya ingin mengakhiri ceramah saya dengan sebuah kisah. Dalam Fathu Makkah, Rasulullah ikut dulu di Makkahul Mukarramah. Mergo ditolak oleh penduduk Mekah, maka Rasulullah diusir sampai kemudian dia berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan terhadap Rasulullah. Inna fatahna laka fatham mubina. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala mengatakan menjanjikan kemenangan bagimu wahai Muhammad. Tak akan kembali ke Makkahul Mukarramah, menaklukkan Makkah dan menguasai Makkah kembali. Ketika kemudian Rasulullah berangkat dari Madinah bersama sahabat-sahabatnya, saat itu ada seorang sahabat yang berkata begini, al-yaum yaumul malhamah tusbal hurmah. Hari ini adalah hari bencana, pembantaian, tidak ada lagi kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan sahabat itu, beliau berteriak meminta orang sambil berkata, al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang. Sampai kemudian perang terjadi, semuanya menyerahkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya banyak sahabat, orang-orang yang kemudian dia masuk Islam menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abu Sufyan dan lain sebagainya. Ditampung Abu Jahal ataupun anaknya Abu Jahal. Kemudian ditawan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, musuhi Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, mengganggu, menyakiti, bahkan berusaha membunuh Rasulullah. Ketika kemudian ditaklukkan, dikumpulkan oleh Rasulullah, kira-kira nek jenengan ngono piye? Nek jenengan ngono kira-kira piye? Tonggomu sing sering kali mencaci maki anggere ketemu bajingan. Misalnya ngomong mencaci maki jenengan, tiba-tiba ketangkap polisi. Kira-kira dongomu piye? Rasakno kowe. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh mereka, disakiti oleh mereka. Ketika kemudian